dengan syukur yang tiada terbatas dan tiada terhingga pada malam ini, yaitu malam ke-14 dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia. Kita curi perhatian Rasulullah, kita pancing perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sebahagian dari sejarah orang yang sangat beliau cintai, orang yang sangat beliau rindukan. Bahkan cinta kepadanya termasuk daripada cinta kepada Rasulullah. Siapa dia? Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika sejarah dan cerita orang yang saleh, sejarah dan cerita ulama, sejarah dan cerita wali-wali diceritakan, maka Allah turunkan rahmat pada mereka yang bercerita dan kepada mereka yang mendengarkan cerita tersebut. Kita malam ini ingin bercerita sedikit tentang keutamaan mengesahkan wali. Tadi kita sudah mendengarkan cerita siapa? Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Maulid Atibai. Jadi Rasulullah itu kalau kita teliti, kita membuka daripada Maulid Atibai ini, Rasulullah itu adalah sosok manusia yang tidak memiliki celah. Rasulullah itu sosok manusia yang tidak memiliki jalan untuk dihina. Seandainya sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sombong, pantas baginya untuk sombong. Kenapa? Karena tidak ada kecelaan bagi Rasulullah. Tidak ada tempat untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari manasidin itu tidak ada tercela. Dari bungasnya, dari tampannya, Rasulullah paling tampan. Dari kayanya, Rasulullah paling kaya. Dari mulianya, Rasulullah paling mulia. Dari akhlaknya, Rasulullah paling mempunyai akhlak. Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu ahsanan nasi khuluqan wa khulqan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi, paling bagusnya manusia, ciptaannya dan akhlaknya. Rasulullah dikatakan dalam kitab, Rasulullah ka'annahu, sebagaimana Nabi Muhammad itu seakan-akan menciptakan dirinya semaunya. Jadi Rasulullah itu aku hendak paling bungas, dia bahasanya, bahasa kita. Muhasidin itu kulit sidin, muhasidin postur tubuh sidin itu keluar ke alam dunia ini, sidin memilih seorang. Makanya Rasulullah itu paling bungas karena memilih seorang. Namun kita jangannya hendak memilih seorang buat biar ini hendak mana kayak ini bapak ini memilih Muhammad. Jangannya hendak memilih seorang sebelum lahir, diizinkan Tuhan untuk memilih sendiri bagaimana postur tubuh yang kita inginkan. Karena mungkin biar memilih nak ini, memilih nak ini, pasti milih nak harap, ya kan? Memang seperti itu. Nah, Nabi Muhammad memilih seorang. Itulah kehebatannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dalam Maulid Dibat Nabi Muhammad dikatakan aliful anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, sam'uhu yasma' sariral kalam, basaruhu ila sabti tibaqis taqi, qadamahu qabbalahum al-ba'ir
fa azala mastakahu minal mihani wan nawaib. Saking hebatnya Nabi Muhammad itu, di pendengaran Nabi Muhammad itu tajamnya luar biasa, sampai dikatakan gesekan kolam, gesekan pulpen. Allah Ta'ala bisi ngarannya makhluk namanya kolam, tukang catat, makhluk juga lain pulpen kita tuh lain. Gesekan itu Rasulullah mendengar. Saking apa? Saking tajamnya pendengaran baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu adalah satu makhluk yang mana umatnya tidak bisa bersembunyi darinya di dalam hal keadaan apapun. Jangankan pian babander, geretek hati pian itu didengar oleh baginda Nabi SAW. Saking hebatnya Rasulullah. Pian bayangkan, ya pian tak bergeretek apa mahayal apa tadi? Apa yang pian geretek akan di hati itu semua terdengar jelas di telinga baginda Nabi SAW. Wa basaruhu ila sab'i ittiba'. Wa basaruhu ila sab'i ittiba'. Penglihatan sidin tembus pandang sampai ke langit nang ketujuh. Pandangan Rasulullah itu bukan apa ngarannya kayak kita ini pandangan kita ini paling habis 300 meter habis sudah kabur sudah. Tapi basarun Nabi wa basaruhu, pandangan Rasulullah ila sab'i ittiba' ini menembus langit nang ketujuh. Bahkan kan orang yang ada kaitan khusus dengan baginda Nabi itu pandangannya hampir mirip dengan pandangan Rasulullah. Contohnya ibunda Nabi Siti Aminah. Jadi Siti Aminah itu hendak melahirkan Rasulullah. Ketika Rasulullah dilahirkan oleh Siti Aminah, apa yang terjadi? Siti Aminah itu melihat gerbang-gerbang istana di negara Romawi. Romawi itu mana ya? Negara Roma itu mana? Italia ke mana itu? Jauhnya mulai di Makkah. Kamu melihat Siti Aminah tuh kau melihat ke sana dengan jelas Presiden, aku melihat ini istana, ini pintu, ini gerbang dari kerajaan besar Romawi. Jelas itu melihat ketika melahirkan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika baca Maulid itu dikhusyukkan kita baca Maulid supaya apa? Karena kita kadang mengerti aja bahwasanya yang kita baca itu sejarah, seakan-akan kita ini apa ngarannya bercerita tentang Rasulullah. Hanya saja bahasa yang digunakan untuk Maulid itu bahasa Arab. Bahasa Arab, jangannya bahasa Banjar pilihnya benar. Ada kalau Bahari pilihnya Badiba, ada kalau bahasa Indonesia. Ingat lebih terkait. Ada lagunya. Maulid Nabi itu ada lagunya. Bila orang Bahari bilanya sebelum Badiba itu ada istilah kan menyanyiakan tenang. Ya kalau itulah isinya Maulid. Seperti nang lagu nang wahine ada kalau tentang Nabi Muhammad, ya lagu nang rame-rame itu apa lagunya itu tentang menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngaran abahnya Abdullah, ya kalau ada kalau ngaran mamanya Aminah. Nah, dilahirkan 12 Rabiul Awal hari Senin. Nah itu juga kisahnya di dalam acara buku Maulid itu. Nah itu cuma kan orang Arab yang menulis bahasa Arab, orang kan orang hafal nulis bahasa Indonesia. Mungkin mengerti rame itu. Tapi karena kada mengerti hendak Maulid ini kita ulang bahasa Indonesia baiklah. Nakon baik, ya kan? Nakon baik. Kayak bahasa kayak Fatihah juga, ulang bahasa Indonesia baiklah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Baiklah kayak itu sampai yang nakon baik. Karena bagus kan apa?
Nah, ini memang disuruh bahasa Arab. Cuma artinya punya kada paham ya kitalah belajar. Munnya kada paham juga betakun, kada awal lagi sudah belajar Tuhan sudah. Kada mampan lagi otaknya, makanya betakun. Apa garang dulu artinya pengulutan itu kayak apa? Artinya menang rahatan kita berdirian tuh, kalau rahatan asrakal tuh apa garang itu artinya asrakal itu? Tujuannya napa asrakal itu doa isinya? Doa. Marhaban tuh Rasulullah selamat datang. Marhaban ya marhaban. Selamat datang ya Rasulullah. Selamat datang ya Rasulullah. Ya nur aini. Wahai makhluk yang membuat mata ulun gembira. Ini orang yang melihat ini. Ini saya orang yang melihat dengan Rasulullah. Marhaban jaddal Husaini. Marhaban marhaban. Selamat datang wahai kainya Husain. Siapa kainya Husain? Rasulullah. Selamat datang. Itu makanya belinya waktu yang membacakan marhaban ya marhaban. Khusus pakijim matana bayangan Rasulullah itu datang. Rasulullah masuk, Rasulullah menghadapi kita bayangkan. Jangan marhaban bejuk-bejuk di mana karamian saurangan. Bayangkan kan, makanya mun yang mengerti nyaman. Ya, nyaman. Luar biasa. Mbah Rasulullah datang, kisah yang asrakal nih, lah kita ngisahkan asrakal nih. Malam ini kita mengisahkan Rasulullah sebulanan kisah Nabi aja tahu ya sih impian muya yang bisa ya turun. Oh ya sebulanan kita kisah Rasulullah aja. Ini bulan Maulid Nabi cocok sudah kisah Nabi aja. Jadi hakikatnya setelah marhaban Rasulullah datang sudah berarti Rasulullah lawan kita ya lah. Lawan kita sudah apa? Bersama dengan kita sudah Nabi Muhammad. Ada di tengah-tengah kita Nabi Muhammad. Berdiri bersama kita Nabi Muhammad. Memuji Allah bersama kita Nabi Muhammad. Sudah ada Nabi Muhammad bertawasul lawan siapa? Wa bika rahmanun nas'al. Ada sudah apa? Bilingnya pianto pepandir wa bika dan dengan sebab kamu. Maulah jauh orangnya ulun betakon mampian. Kamu ini jer bicaranya lawan orang Jakarta, tuh ngarannya orang gila. Bilangnya berpandir kamu pian, berarti orangnya di hadapan. Berarti orangnya dekat. Berarti balihatan. Wa bikar rahmanu nas'al. Dengan sebab pian tadi nang marhaban nang datang tadi dengan sebab pian ini ar-rahmanu nas'al, kepada Allah kami pun meminta. Ada orangnya sudah dibawa dan dijual dan sini dijual. Wa ilahul arsi, dan Tuhannya aras Allah maksudnya yasma, mendengar permintaan kami. Mendengar sih deh apa yang diminta. Waqfina kullal balaya, cukupkan sudah bala yang turun kepada kami ini, cukupakan sudah. Maka termasuk daripada bala itu pamusangan atau bala juga. Rumah tangga kada mau bagus bala juga. Rezeki kada mau nyaman bala juga termasuk. Cukupakan itu artinya lapangkan keberadaan, mudahkan keberadaan. Wadfa'il afati, warfa, angkat segala musibah yang ada pada diri kami. Ayo, pian bayangkan Mbah pulang, Mbah marhaban tadi. Wa bihi fanzur ilaina. Ini dengan sebab inya ini hanya kita menunjuknya untuk Rasulullah nih, Mbah marhaban tadi. Wa bihi fanzur ilaina, dan dengan sebab sidin ini, dengan sebab sidin ini, fanzur ilaina, pandang kami ya Allah, lihati kami ya Allah, wa'atina bih kulla matama, ya Allah berikan kepada kami kulla matma, apa yang terlintas di dalam kehendak kami. Makanya bilainya wa'atina bih kulla matma, apa hajat pian sebutakan kabul. Hanya orang mau maulid, kadang mau pusang, hanya paham.
Aku gereja 2-3 tahun sudah 4 bulan juga maulid udah kabul kehendak. Biar kada paham, nyata kada kabul. Coba paham, nyaman, punya paham ya, nyaman. Makanya ketika mengucap wa'atina bih kullamatma khusu hati. Oh, khusu. Wa'atina bih kullamatma. Wa'atina itu bahasa kita. Berikan kepada kami bihi dengan sebab Rasulullah, dengan sebab marhaban yang datang ini nah, dengan sebab baginda Nabi yang datang ke tengah-tengah kami. Wa'atina bihi, berikan kami dengan sebab beliau kullamat apa yang kami cita-citakan, apa yang kami inginkan, ayo berikan lawan kami. Yang hendak berisi anak, ayo beri anak. Yang belum kawin, ayo minta lawan Allah Ta'ala saat ini. Minta, memang bujang-bujang, ayo minta. Mana lekas pembinian. Jangan beginian ya, ini kan diingat. Begini apa kawin sunyi majelis jadi lagi orangnya. Bini jadi anggung kemana-mana. Jangan juga mempancang nang babini kada ingat orang majelis, bujang seumuran. Wa'atina bih kullamat, berikan kepada kami apa yang kami cita-citakan, apa yang kami inginkan. Kami mempunyai hajat banyak. Kita punya hajat banyak, hendak rezeki lancar, hendak rumah tangga harmonis, hendak masuk surga, hendak mati beriman, hendak sugi, hendak bahagia, hendak hilang dari segala pusat. Wa'atina bihi, berikan itu kepada kami, kullamat, semuanya yang kami inginkan dan kami cita-citakan. Saat apa? Saat berdiri. Makanya di andak ini setelah Rasulullah datang. Datangnya Rasulullah di dalam maulid itu asrakan, lebih-lebih lagi ketika mengucap marhaban. Itu pas Rasulullah diarak ribuan jutaan malaikat. Makanya sebagian ulama, sebagian wali-wali banyak mentanjakan juga. Bila sudah marhaban ya nurul aini marhaban tuh malaikat memang datang ke oleh kisah ini. Sudah siapa yang dikawal malaikat untuk datang ke acara ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diarak oleh jutaan ribuan malaikat yang tidak terhingga banyaknya mengarak Rasulullah untuk hadir di tempat maulid itu tadi. Makanya beliau saat penyair mengatakan marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini, itu langsung aja biar fokusakan. Bayangkan Rasulullah itu diarak masuk pas ada lawan kita bersama lawan kita. Biar bayangkan kayak apa bahari ketika kita menyambut tamu-tamu. Ini hanya ini benar ya kadang rancak kalau kita kayak apa himungnya hati ketika kita merasakan tamu itu datang. Tala'al badru alaina, berdirian tamu turun pada mobil, nah berjalan dengan jubahnya yang hebat, dengan aromanya yang wangi, kayak apa hati pian menyambut itu datang. Itu umat sidin, itu anak cucu sidin yang datang. Pian sambut dengan hati yang gembira. Oma berabutnya ada yang bertingkat, ada yang berhembing, hendak melihat aja mulai di belakang. Supaya apa? Supaya melihat tamu ini. Tapi kenapa ketika kita merasakan marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini, kita kadang merasa bahwa Rasulullah diarak oleh para malaikat untuk masuk ke tempat berhadapan dengan kita. Ada pernah kita merasakan itu? Kenapa? Bukannya ada pernah, karena ada paham. Itu benar. Tadi sudah paham. Minggu kaina mengatakan di manakah sampai malam ini kita hanya malam 14 masih tersisa banyak lagi. Ini 14 malam ini. Nah, malam ini 14. Berarti masih sisa berapa? Sisa 16 hanya 30. Berarti sisa 26 hari lagi pemaulidan. Setiap ada marhaban itu rasakan Rasulullah datang. Apabila sudah merasa Rasulullah hadir, Rasulullah dikawal, yang mengawal malaikat, jutaan malaikat yang datang, tanpa terasa hati pun gembira. Kegembiraan hati itu membuat air mata terharu keluaran. Tetesan dari mata, tetesan air mata yang keluar ketika merasa gembira dengan kehadiran Nabi, itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan pian bersedekah 2 biji gunung Uhud yang terdiri dari emas. Bayangkan betapa besar pahala banyu mata ketika merasa bangga dan gembira Rasulullah hadir.
Tidak menutup kemungkinan karena pian terlalu berharap, terlalu merasa yakin sudah pian Rasulullah hadir, mungkin bisa terjadi suatu saat Allah cabut hijab yang ada di mata pian sehingga Allah buka benar-benar melihat Rasulullah hadir berhadap kepada pian. Itu kalau kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Rasulullah hadir berhadapan kita. Itu yang diharapkan. Berusaha kumpul hendak apa-apa ba'dulun Rasulullah. Kiai Hasan Genggong hendak apa-apa ba'dulun Rasulullah. Kiai Hasyim Asy'ari hendak apa-apa ba'dulun Rasulullah. Para habaib yang lainnya, tokoh-tokoh besar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Salman Al-Madani, ya kan? Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Habib Muhammad Al-Haddad, semuaan hendak apa-apa ba'dulun Rasulullah. Dengan mudahnya sampai Habib Abu Bakar Gresik, ketika cucu Sidin datang ke sini, apa Datuk Sidin? Ujar Habib Abu Bakar Gresik, ketika aku termenung merindukan Datukku Rasulullah, ketika aku termenung menunduk membayangkan kehadiran Rasulullah, tiba-tiba Allah buka hijab daripada mataku dan Rasulullah pun hadir datang kepadaku. Aku berdiri menyambut Rasulullah, aku pegang kepala Rasulullah, aku cium kaning Sidin. Bayangkan, aku cium kaning Sidin, ternyata Sidin membalas mencium kaningku. Aku peluk Rasulullah dan Rasulullah pun membalas memeluk kepadaku. Bayangkan betapa indahnya, betapa mesranya mereka bersama Rasulullah. Ini yang kita harapkan. Makanya ketika itu buka pikiran kita, buka hati kita, khusyukan ketika membaca maulid, ketika as-salat, ketika berdiri itu mahalul qiyam, khusyuk. Kalau yang sudah terbuka hijab ada artinya lagi dunia. Sudah sekali ketemu Rasulullah, jadi lagi artinya dunia. Aku dijejak seakan aku jangan hendak lagi hidup, kok hendak mati ini sudah. Nah ini orang yang banyak wali-wali yang ada lagi hilang dunia di hatinya karena apa? Karena merasakan kenikmatan nanti ada bandingannya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara akan khusyuk. Semua anda serahkan, semuaan itu, semuaan. Maka bilanya dibacakan maulid Nabi itu mesti Rasulullah itu datang, ada mau kada pasti datang. Nak maulid tiba, nak maulid habsi, nak maulid ulami, nak maulid berzanji, maulid azab, semua kan maulid berdiri ketika pian berdiri menyambut Rasulullah dengan kalimat marhaban. Rasulullah itu datang. Kita ini banyak orangnya beratus hadir. Si kuiku udah melihat Rasulullah masuk. Kenapa? Kita ini berdosa bertaan. Jika seandainya terkumpul di majelis-majelis ulama, makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, ujar Sidin, tolong bila bermaulidan jangan bawa rokok di Sidin di kantong. Waktu Sidin masih hidup. Kenapa? Aku Sidin selama aku bermaulid, bila ada si nang bawa rokok, Rasulullah mesti kada naik. Itu di zaman aku. Sidin, mun zaman ini udah tahu. Sidin melihat waktu itu. Sidin wani bepandir karena Sidin melihat lawan Rasulullah. Lalu Sidin wani bepandir. Itu di zaman beliau. Zaman sekarang nggak tahu lagi. Ya Allah, dan nama melihatnya lagi. Zaman kita nenek. Ulun misalnya bepandir, ulun punya tolong ke majelis jangan bisa ngerokok. Rasulullah kan datang, mesti ulun jangan melihat. Ya Allah, ada kau bepandir. Sidin berani berkata seperti itu karena Sidin melihat Nabi Muhammad itu datang melihat. Banyak wali-wali yang melihat Nabi. Usahakan sekiranya tuh kita sebulan ini kada kau melihat Nabi barang humbayanya bahasanya tuh. Nah, artinya kerinduan kita tuh adalah daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun hanya sekedar kerinduan, tidak bisa bertemu, tidak bisa bermimpi, tidak bisa berjumpa, tidak bisa melihat, tapi setidaknya kerinduan kita itu sebagaimana kita pernah merindukan seseorang yang sangat kita rindukan, jadikan kerinduan itu berubah menjadi rindu kepada Rasulullah. Itu kita coba akan sekali.
sekali lah dicobakan. Kita nih bisa bertahan mengarang rinduan orang tahu aku di guru aja seumur jangan soal rinduan siapa-siapa dusta benar tuh nang mahir berpacaran tuh kayak apa rasanya biar tapi salon pacaran sakitnya saminggu kada ada komunikasi ya Allah di jantung itu daguk ada lagi nang punya jantung tenang halus tuh ada lagi kayak dicatok lonior nah kayak itu rasakan kerinduan ini untuk Rasulullah kayak apa caranya nah ini caranya masing-masing mau pak ulun medahkan caranya nah kayak aneh ulun kayak ini caranya ketika merindukan Rasulullah belum tentu pian mau pati kawas sama rasanya masing-masing pian di rumah usahakan ada nang bangun tengah malam saking ulama tuh ada satu ulama saking kerinduannya kuat lawan Rasulullah itu bilainya jam hendak subuh 15 menit sebelum bertahrim 15 menit sebelum bertahrim tahu lebih 15 menit sebelum bertahrim itu berdiri sorangan. Kenapa? Karena Rasulullah itu baru lahir kurang lebih beberapa menit sebelum fajar subuh itu kan Rasulullah lahir jadinya bilainya subuh hendak subuh itu berdiri sebelum nang azan nya imbah azan kan ada nang ya qayyum la ilaha illa anta kalau 40 kali nah sebelum itu kan sebelum azan kan ada bertahrim sebelum bertahrim itu nya berdiri dulu ada kiblat apa nang dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika sorangan bobo kok sorangan ini ada ya ulama menggawi kayak ini kenapa Rasulullah itu baru lahir hendak subuh aku membayangkan bagaimana menyambut kelahiran Nabi Muhammad saban hari dijadikan wiritan kada mulutannya kada dibaca mahalul qiyamnya dia berdiri sorangan hadap kiblat sambil hati nak khusyuk rindu dengan Rasulullah. Ketika kerinduan itu memuncak pasti air mata pun menetes. Ketika sudah air mata menetes maka akan selalu menetes dalam kerinduan. Bilanya sudah itu terjadi mau kada mau Rasulullah akan becungol bahasa Banjarnya hadir di hadapan pian suatu saat datang sidin ini pengurang nang rindu aku direkep sidin nantian hendak kalau kayak itu. Nah caranya masing-masing jangan dimenuruti aku hendak ke Serakal aja cobai dulu urusan cobai dulu sekali barang cobai kawa kan kata sekali aja cobai hendak subuh tuh Serakal sorangan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib cobai sorangan aja terus apa tuh orang Allah sorangan aja lebih tak cobai sorangan sekali dibangun hati jam 5:30 nampak bila lagi menang cobai bangun nah song-songi bangun jangan 5:30 bangun song-songi bangun juga nah berdiri nah memuji Rasulullah sorangan ya sambil terkorehing aja nih hati himung tadi himung segan Rasulullah cobai sorangan anu guru aja ini kan ada perjembah yang rancak tak tinggal coba ini dulu himong lawan Nabi dulu bilanya sudah himong tunang lain tompak beradaan ya ada penyembayang kenapa penyembayang seorang kanan kenapa karena sudah gembira dengan Rasulullah dan berkah semua mudah-mudahan amal kita diterima Allah dan mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah amin ya rabbal alamin amin ya mujibas sa'ilin.